Juru tembak OPM menyerah ketakutan usai serang Koramil Aifad, ngaku mabuk miras. Mereka tidak baik. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atas nama CS alias AASS alias T menyerahkan diri. Satu anggota OPM menyerah tersebut dibenarkan oleh Satgas Shonif 623 BWU Letkol Infanteri Dimas Yamaputra pada kesempatan di pos Kotik Kumerkek, Distrik Aifad, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya, dikutip dari website resmi TNI. Anggota OPM yang menyerah tersebut sudah 1 tahun 5 bulan setelah dinyatakan buron oleh aparat setempat. CSS alias T tergabung dalam Batalion Kamundan Raya Kodep 4 Sorong Raya. Ia terlibat dalam penyerangan Koramil Aifad 180902 oleh OPM. T menggunakan busur dan panah. Pasi Intel Satgas Yonif 623 BWU Letu Infakeba Pratama Waroka mengatakan JS diduga adalah tersangka utama yang melesat anak panah kepada salah satu anggota pos Koramil 180902 Aifad Kodim 1809 Maibrat di Kumerkek pada awal 2023. Hal itu yang menyebabkan seorang personel terluka di punggung dan menjadi buronan Polres Maibrat. Melalui berbagai upaya pendekatan yang positif oleh Satgas Yonif 623 BWU kepada masyarakat juga dibantu pendekatan dari jajaran pemerintah daerah. JS bersedia untuk menyerah dan dijemput oleh tokoh masyarakat bersama tokoh intelektual Aifad Timur Raya Bapak Valen Sidik di wilayah KP Aisyah Distrik Aifad. Hal itu disambut baik pada kesempatan itu oleh Pasi Intel Letu Infa Kebab Pratama Waroko dan Pos Aisyah Letu Infa Kiai Roja dan Pakub Satgas Leda Cekha Fikri Rahadianto. Selanjutnya ia dibawa ke pos Kotis Satgas Yonif 623 untuk dilakukan kegiatan administrasi dan mengecekkan kesehatan sebelum akan diserahkan ke kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Saat dimintai keterangan awal mengakui pernah melakukan aksi pemanahan tersebut kepada anggota Koramil 180902 Aifad karena mabuk. Kemudian melarikan diri ke rumah dan merasa takut sehingga lari ke hutan Ainot untuk bersembunyi dan bergabung dengan kelompok OPM. Selain itu, JS juga mengakui terlibat dalam pembakaran alat ekskavator di kampung Ayata Distrik Aifad Timur jauh pada tanggal 27 Oktober 2023 dan membuat gangguan keamanan di kampung tersebut. Terkait pembakaran ekskavator di KP Ayata, saya ikut bersama 9 orang anggota OPM Kemundan Raya lainnya yang dipimpin oleh SDR AJK dan VF. Di akhir ia juga menyampaikan kepada rekannya untuk menyerah. Satgas Yonif 623 BWU melalui perwira hukum Satgas Leda Fikri Rahadianto SH segera berkoordinasi dan menyerahkan JS mantan anggota kelompok OPM Batalion Kemundan Raya Kodef 4 Sorong Raya dan pelaku tindak pidana beserta keterangan penangkapan kepada pihak Polres Maibrat guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Selain itu, Satgas Yonif 623 juga memberikan bantuan sembako kepada keluarga yang datang selama menemani proses tersebut sehingga berjalan dengan aman dan lancar.